palang pintunya lah gitu loh. Setelah gue dikeluarin di Kimi 2014, 4 tahun kemudian gue baru bisa bangkit. Dari Tonight Show gue lumayan dikenal, habis main Pretty Boys gue dapat penghargaan. Aktor pendatang baru terbaik di Jalan Maya. Yes. Terus dari situ gue bikin grup namanya Liong. Teman-teman gue ada Okin, Darudai, itu juga lumayan jalan. Terus terakhir sih yang paling menurut gue itu ya gue dikontrak sama Falcon untuk 6 film. Halo, apa kabar semuanya? Anita Mai kembali lagi nih untuk berbagi kisah-kisah inspiratif dalam One Day With. Nah, bagi orang yang bekerja tentunya ingin merasakan puncak karir atau puncak keemasan dari karirnya ya. Nah, pertanyaannya, apakah semua orang bisa mempertahankan karirnya selalu berada di atas? Kisah inspiratif yang satu ini datang dari seorang musisi yang karirnya itu sempat hampir berakhir karena dikeluarkan dari band karena dia terlena gitu dengan kesuksesannya dalam bermusik. Kita simak kisah selengkapnya di One Day With Onadio Leonardo. Ini rumahnya nih. Halo Mas Onat. Hai. Oh, kembali di sini. Hai, apa kabar? Baik. Yes. Ya ampun, lagi sibuk ya? Iya, apapun saya kerjakan lagi pandemi. Oh gitu? Iya. Nah, ini berarti lagi nungguin renov rumah, mungkin bisa munduran sedikit. Oh iya, benar. Ya, pinggir jalan banget Benar, saya lagi renov rumah. Oke. Gitu. Waduh, nih tapi kabarnya sehat-sehat ya selama masa pandemi aman ya? Aman banget. Aman alhamdulillah. Kalau sehat, tapi kalau pekerjaannya gimana nih? Mungkin awal-awal sulit kali ya kalau di dunia entertain? Sulit. Cuman makin ke situ malah dapet job baru yang tidak gue sangka-sangka sih. Apa aja tuh profesi barunya? Profesi barunya akhirnya gue merasakan menjadi influencer, selebgram. Akhirnya review, unboxing, YouTuber, terus film layar lebar. Terus terakhir gue jadi juri. Juri apa tuh? Jadi Falcon Picture baru ngadain 8 bintang mencari scriptwriter. Jadi dibalik. Jadi sebagai aktor kita nyari orang nyari scriptwriter buat nulis cerita yang kita suka gitu loh. Jadi Falcon lagi kerja sama. Kalau lihat di Instagramnya, di sosial medianya kan bahkan di YouTube-nya juga aktif banget aktif ya. Aktif Bun ya. Nanti kita pengen lihat studionya juga boleh ya? Boleh dong. Sekarang? Mau sekarang? Tahun sekarang dong. Saya beresin tasnya dulu ya. Oh iya udah. Aduh, saya perlu bantuin nggak? Nggak usah mas. Oh, Ntar kulitnya kotor. Oh iya. Nah, ini kantor gue. Oke. Jadi sebenarnya ini tuh rumah gue tuh di sebelah rumah ini. Oke. Karena lagi direnov hancur-hancuran. Di sini kantor gue. Ini tuh sebenarnya bawahnya tuh catering nyokap gue. Berarti rumah orang tua? Rumah orang tua gue ini, rumah gue di sebelah, cuman lagi direnov. Sebenarnya ini juga rumah orang tua sih. Ini tuh kantor nyokap gue tuh ada catering buat sinetron. Jadi kalau lu nonton tukang ojek pengkolan, itulah sinetron itu. Jadi atasnya dimanfaatin. Atasnya kosong, ya udah pada nyewa mahal-mahal di sebelah aja kali ya. Ada apa aja nih di kantornya nih? Sebenarnya sih gue baru bikin YouTube ya, jadi paling gue syuting di mana? Di sini. Cuman gara-gara pandemi banyak bintang tamu yang mager kan. Akhirnya gue bikin mobil tuh. Biar bisa podcastan di mobil gue. Ya. Gitu. Cuman sebuah ide baru ya akhirnya keluar ide baru karena corona tuh. Makanya ya Corona tuh antara bikin orang kreatif sama najis ya. Ya kan ya? Benar. Dibilang parno enggak juga sih. Ya gitulah kira-kira. Jadi kebanyakan di sini sih. Ini juga dong editing gue 2 orang. Boleh lihat ya? Boleh dong. Tuh orangnya permisi. Mukanya males-males kan? Tuh kantornya seorang Onadio Leonardo nih kalau nonton YouTube-nya. Yoi. Inilah ya. Behind the scene. Di sini gue punya konten yang sosial eksperimen gue adalah menyamperin lapas perempuan dan anak-anak karena paling kasihan. Oke. Gitu loh. Terus nextnya mau di kelanjutannya dari podcast itu? Sebenarnya kita pengen jual ke TV ya, udah ada beberapa TV nawarin untuk yang itu gitu loh. Kalau yang di mobil kan kebanyakan minuman keras ya. Jadi kayaknya agak terbatas gitu loh. Jadi kita disuruh bikin konsep sama TV nggak usah disebut ya. Dia minta sosial eksperimen. Menurut gue kayaknya kita harus ngangkat deh apa anak-anak yang di penjara. Bukan berarti dia nggak salah ya, dia salah. Cuma maksud gue kadang ada hukum yang nggak fair aja sih. Aduh berat banget sih gue. Nggak apa-apa, mungkin kalau berat kita sambil duduk aja. Duduknya tuh, ini ya. Sebenarnya di kursi enak, tapi di sini udah begini aja deh. Oke.
sedikit saya kasih bocoran. Sebenarnya mungkin pecinta musik juga udah pada tahu ya gitu, seorang Onadio Leonardo yang dikenal lewat musiknya, dan ada kisah yang cukup berat mungkin ya buat kamu ya. Nanti akan kita cerita, tapi sebelumnya nih aku ngelihat dengan studio, bisa dibilang studio kamu nih eksentris ya. Eksentris ya, karena saya melibatkan Alip John ada. Jadi Alip John tuh dia kayak seniman, ya modelannya beginilah, gue suruh dia kerjain aja deh, ambil lancurin aja deh. Kita juga pengen dapetin cerita langsung gitu dari sumbernya. Kalau selama ini kan mungkin baca-baca artikel aja, ngeliat di YouTube. Artikel juga banyak yang nggak bener ya. Nah ini penuturan langsung dari tersangka gitu. Tersangkanya ya, oknum. Gimana tuh, self branding kah? Self branding kah untuk hidup gua dan gaya gua? Enggak sih, gua emang dari dulu begini sih. Emang terinspirasi dari seseorang kah atau? Terinspirasi dari Freddie Mercury, gue suka. Tapi emang gue sangat feminis. Lu pernah ketemu cowok feminis tapi dia nggak gay nggak sih? Pernah. Ya gue. You're one of them. I'm one of them. Yep. Yes. Nah, kalau kita berbicara mengenai karir bermusik, tentunya ini baru-baru ini juga kamu ada ngeluarin karya juga ya. Beberapa waktu yang lalu juga kita lihat Onat mengeluarkan karya. Itu artinya selama masa pandemi ini tetap produktif, menemukan sisi-sisi lain di diri kamu yang belum pernah kamu temui gitu ya. Kalau kita mundur lagi ke awal karir bermusik kamu, apa sih yang membuat kamu tuh jatuh cinta sama dunia musik sampai memilih untuk, katanya sempat berhenti sekolah gara-gara musik? Oke. Waktu itu tuh era itu musik emo tuh lagi pol banget lah di Jakarta Selatan. Gaya rambut juga ke bawah semuanya ya. Dan kebetulan gue satu sekolah sama Raka kan, gitarisnya Viera, terus ada Sansan Tiwi gitu, dan gue ngeband, dan sebenarnya ngeband aja, gue nggak pernah mengira ini bakal huge. Tiba-tiba huge. Muncullah tuh acara pagi, terus Sansan keluar ke Pipi Gaskin, Raka keluar ke Viera Tales. Terus mantan gue Widi juga ke Vieratel, jadi gue terpuruk tuh. Tapi yuk Killing Me Inside, jangan di indie aja yuk gitu loh. Coba kita masuk TV lah, dulu kan patokannya TV, belum ada YouTube kan dulu kan. Ya udah, akhirnya dari situ gue nggak nyangka biarlah bisa menghidupi hidup gue sangat cukup. Di situ sih awal mulainya. Perjuangan yang paling kamu rasain saat itu berat banget. Dan kan berasa ya ketika kamu memperjuangkan sesuatu, tapi malah kamu yang dikeluarin gitu dari band yang kamu bentuk. Yes, benar. Oke, berat banget ya. Pertama emang begitu huge, Killing Me Inside biar tuh huge, kita masuk ke label, masuk ke industri itu berat. Terus tiba-tiba itu udah di zona nyaman, justru lebih susah mempertahankannya aja sih. Mas selek sama standar anak band lah, selek sana, selek sini. Terus gue juga dulu lagi badung-badungnya. Umur gue tuh 21 dulu. Jadi 21 ada duit, ya kan. Main sana sini jadi berantakan. Terus gue juga gak akrab sama teman-teman gue. Ya akhirnya malah gue juga bingung kalau ditanya kok jadi gue yang dikeluarin ya, kan gue yang bikin gitu kan ya. Coba pada saat itu emang gue lagi masa-masa gesrek lah, ibaratnya lagi lupa daratan lah. Ketika kamu istilahnya dikeluarkan gitu ya dari band yang kamu bentuk sendiri gitu, pasti kan ada masa-masa kamu beradaptasi gitu, mungkin kasarnya nganggur gitu ya saat itu ya. Nganggur banget. Gak tahu mau ngapain. Itu kamu apa yang kamu lakukan saat itu? Apakah kamu ngerasa down banget atau justru itu jadi kayak motivasi kamu untuk oke, gue akan bangkit lagi lebih sukses lagi daripada ini? Oke. Tadinya haluannya kayak lu gitu. Gue akan bangkit lagi. Ternyata makin jebur. Habis gue dikeluarin, wah gue udah masuk ke dunia gelap. Oke, tiap hari gue gak pernah pulang. Party hancur. Jadi gue ketemu Widi awalnya. Widi itu mantan gue. Terus tiba-tiba dia tuh nyamperin gue. Akhirnya kita bikin project namanya 1990. Jadi kayak DJ tapi duo gitu. Di DJ itu cukup jalan tuh. Habis itu gue masuk ke Tonight Show. Gue ketemu dia sama Vincent. Oke, gue cukup dipakai setahun, lama-lama naik main film Pretty Boys. Itu titik poin gue. Anjir gue bisa jadi aktor nih. Dulu gue tuh halu banget pengen jadi aktor. Gue tuh pengen nonton diri sendiri gue di bioskop, tau gak lo? Ya kan? Wah, kejadian di Pretty Boys itu menurut gue palang pintunya lah gitu loh. Setelah gue dikeluarin di Klimi 2014, 4 tahun kemudian gue baru bisa bangkit. Dari Tonight Show gue lumayan dikenal. Habis main Pretty Boys gue dapat penghargaan. Aktor pendatang baru terbaik di Alamaya. Terus dari situ gue bikin grup namanya Liong. Teman-teman gue ada Okin, Darudai, itu juga lumayan jalan. Terus terakhir sih yang paling menurut gue itu ya gue dikontrak sama Falcon untuk 6 film.
Oke, kayaknya ini emang jalan gue sih. Yes. Terus pandemi tiba-tiba kan, apalagi nih tiba-tiba gue main YouTube dan lumayan jalan. Sponsor subscribersnya juga banyak ya. Ya lumayan banyak lah, ya. lumayan lah, cukup lah gitu sih inti perjalanan hidup gue gitu loh. Tapi bisa dibilang loh kalau berarti kamu itu sudah mulai, apakah bisa dibilang mengeksplor diri atau karena terjebak itu tadi kayak udah dari basis, abis itu jadi vokalis, abis itu jadi aktor, abis itu jadi host juga bisa dibilang jadi host juga. Bahkan sekarang dikenal juga sebagai komedian. Kamu lebih pengen dikenal sebagai apa? Kalau dikenal sebagai apa ya? Musisi. Musisi Gue pengen dikenal sebagai musisi, cuman ya kalau bisa gue lakuin semuanya ya belum ada juga gak sih? Main musik jalan, DJ-nya jalan, band metalnya jalan, hostnya jalan, filmnya jalan. Gua itu tujuan utama gue sih sebenarnya. Apa project-project lo yang selanjutnya yang pengen dilakuin? Kayak katanya ada mau bikin reunian juga ya? Killing Me Reunion itu sebenarnya udah jalan banget kemarin. Tiba-tiba pandemi, Amsyong semua tuh anak band. Terus Lyong juga Amsyong kemarin. Akhirnya kita kemarin baru ngeluarin single sama Rizky Febian. Yes, aku lihat. Judul Delusi. Terus sebenarnya kita tuh bikin ini hanya untuk prepare, semoga tahun depan corona kampret ini udahan, kita manggung lagi dan normal. Cuman kalau si kampret tuh nggak kelar, ya backup gue paling main film, atau jadi host, atau jadi apa aja sih gue sebenarnya. Cuman deep down ya gue musisi sih, deep down. Oke, ini sudah mau 1 tahun kita masuk masa pandemi, semua panggung-panggung musik dihentikan. Tapi kalau rencana, Onat, kapan manggung lagi? Manggung lagi karena ada si Cepat memang yang terdepan. Dia sangat membantu gue. Jadi gue punya band tuh Lyong udah main. Terus waktu itu gue jadi bintang tamu udah. Terakhir Killing Me Reunion nanti tanggal 31 pas tahun baru. Jadi cukup mengobati kangen lah ngeband-ngebandnya gitu. Oke, mengobati kangen fans juga ya? Iya dong, karena kan Onat the musician, Onat the actor, Onat the YouTuber. Yeay! Iya sih, kurang lebih kayak gitu. Target. Ini kan udah akhir tahun. Mau tahun baru lagi. Sepanjang tahun baru mungkin apa yang ditargetkan? Sebenarnya pandemi ini tuh target gue justru malah kecapai, aneh. Maksud gue nggak diduga-duga ya? Nggak diduga, jadi tiba-tiba gue jauh lebih sibuk daripada tahun lalu. Karena gue harus menyelesaikan 6 film dalam 4 bulan. Dan kalau syuting film kan sebulan lebih. Jadi gue gak ada breaknya tuh. Sebulan 1 film, sebulan 1 film, sebulan 1 film gitu loh. Jadi target gue sebenarnya halu-haluan gue yang mau jadi aktor udah tercapai. Thank you. Onat, thank you so much. Thank you udah ngobrol. Seru banget dan juga inspiratif banget ceritanya. Dan yang pasti kalau misalnya kita sudah berada di situasi yang terjebak begitu ya, biasanya kita akan menemukan pintu-pintu lain yang akan membuka kita ke hal-hal yang nggak kita duga sama sekali. Sangat tidak terduga sih kalau gue dalam hidup gue. Bener-bener nggak terduga gue. Dan akhirnya tercapai apa yang dihalu-haluin dulu ya? Iya, dia tercapai semua padahal gue tuh halu banget orangnya. Gue tuh halu tau. Iya. Kayak programnya Si Cepat. Kan Si Cepat halu kan? Si Cepat halu ya. Itu yang gue suka. Mulai 5.000. Mulai 5.000. Gila gak sih Si Cepat tuh keren banget. Makanya gue bikin slogan, Si Cepat memang yang terdepan. Itu dia Si Cepat ya. Oke, kalau gitu. Thank you loh. Thank you. Sampai ketemu lagi di One Day With selanjutnya dengan kisah-kisah inspiratif lainnya. Anita Mai pamit. Onat juga. Thank you. Pamit ya. Bye-bye.